Halo, selamat datang kembali. Oke, kali ini kita punya sumber yang, wah, terus terang, cukup liar. Haha, bisa dibilang begitu? Kita akan membahas sebuah video dari kanal Predictive History yang punya satu tesis utama yang berani banget, bahwa eskatologi atau studi tentang akhir zaman sebenarnya adalah perangkat lunak tersembunyi yang menjalankan geopolitik global. Betul sekali. Jadi bukan soal ekonomi, bukan militer, tapi justru narasi-narasi kuno tentang kiamat. Argumennya adalah, kalau kita tidak mengerti naskah-naskah ini, kita cuma nonton pertunjukan boneka di panggung dunia. Tanpa tahu siapa dalang di baliknya. Tepat. Sebuah klaim yang sangat besar. Jadi, ya, misi kita hari ini kita coba bongkar argumen ini. Kita akan telusuri kenapa sih cerita akhir zaman ini begitu kuat, siapa saja pemain utama dengan naskah mereka masing-masing. Dan bagaimana titik temu di antara mereka, menurut sumber ini, bisa meramalkan masa depan yang sangat berbeda dari yang kita bayangkan. Siap. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kenapa sih ide soal akhir zaman ini kok punya daya cengkram yang kuat banget? Ini kan bukan sekedar mitos, tapi sesuatu yang bisa menggerakkan negara dan para pemimpinnya. Apa yang bikin dia begitu ampuh? Poin kunci yang diangkat di video ini, itu karena eskatologi ini ngasih sesuatu yang ideologi lain nggak bisa kasih. Sebuah naskah yang lengkap. Naskah yang lengkap maksudnya? Naskah itu menjawab 3 pertanyaan fundamental manusia. Dari mana kita berasal, apa tujuan kita di sini, dan yang paling penting, kemana kita akan pergi. Ini cerita utuh dari A sampai Z yang ngasih makna kosmis pada keberadaan kita. Oh, oke. Jadi ini soal makna. Tapi sumber ini juga menyebut sesuatu yang disebut koordinasi tak sadar. Ini yang menarik nih. Maksudnya, ini bukan konspirasi, Bukan sama sekali. di mana sekelompok orang kumpul di ruangan gelap gitu kan? Cepat. Kalau kita ikuti alur pikir sumber ini dijelaskan lewat teori permainan. Rumus untuk menang dalam permainan sosial skala besar itu adalah massa dikali energi dikali koordinasi. Nah, konspirasi di ruangan gelap itu, koordinasinya mungkin tinggi, tapi massanya kecil dan energinya terbatas. Karena harus rahasia. Betul. Sebaliknya, eskatologi ini bisa dibilang kayak konspirasi open source. Konspirasi open source, saya suka istilah itu. Jadi tujuannya sudah jelas bagi semua orang yang percaya, dan mereka bisa bertindak secara mandiri untuk mencapainya tanpa perlu perintah. Tepat sekali. Mereka semua membaca dari naskah yang sama. Gerakan mereka jadi selaras secara otomatis, tanpa friksi, tanpa ego yang menghalangi. Dan ini yang paling penting. Sumber ini mengklaim kalau mengikuti naskah ini bukan cuma soal pahala di akhirat. Di dunia ini pun ada imbalannya. Nah, itu dia. Ada keuntungan praktisnya juga. Bukan cuma soal keyakinan. Menurut narasi yang dibangun di sini, dengan berada di dalam jaringan keyakinan yang sama, para pengikutnya dapat keuntungan materi, kekayaan, kekuasaan. Pepatah lama bukan apa yang Anda tahu, tapi siapa yang Anda kenal jadi sangat relevan. Orang lain dalam jaringan itu akan bantu Anda maju. Betul. Jadi, keyakinan spiritual dan kepentingan pribadi itu nggak bertentangan. Keduanya justru saling menguatkan. Ini yang membuatnya jadi kekuatan dahsyat. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, sumber ini pada dasarnya bilang bahwa di balik layar politik modern yang terkesan rasional, ada perangkat lunak kuno yang sedang berjalan. Sebuah naskah akhir zaman. Dan yang paling kuat bukanlah yang paling logis, tapi yang paling bisa menggerakkan massa. Begitu ya intinya. Persis. Dan sekarang kita akan masuk ke siapa yang menjalankan perangkat lunak yang berbeda-beda ini. Video ini menguraikan 6 tradisi eskatologi utama dengan fokus pada versi yang paling ekstrim atau fanatik. Kenapa harus yang fanatik? Karena kembali ke rumus teori permainan tadi. Massa dikali energi dikali koordinasi. Para fanatik inilah yang punya level energi paling tinggi. Oh, komitmen dan kemauan berkorban. Tepat, mereka rela melakukan apa saja untuk mewujudkan naskah mereka. Sementara kaum moderat biasanya kan lebih pasif. Tapi penting banget buat diingat ya, sumber ini ngasih 3 peringatan. Pertama, ini pandangan minoritas ekstrim di setiap agama. Oke. Kedua, ada banyak sekali variasi interpretasi. Dan ketiga, tradisi ini dinamis. Mereka saling meminjam elemen satu sama lain. Oke, dengan catatan itu, mari kita lihat polanya. Sumber ini memulai dari Zoroastrianisme, sebagai kayak cetak birunya gitu ya.
Betul, ide tentang pertarungan kosmis abadi antara kebaikan dan kejahatan yang akan berakhir dengan kemenangan kebaikan. Pola dasar ini kemudian diadopsi dan diadaptasi oleh tradisi-tradisi Abrahamik. Seperti Yudaisme? Iya, dalam Yudaisme ini berkembang jadi keyakinan akan datangnya seorang Mesias. Tapi bukan sosok juru selamat yang lemah lembut. Dalam tradisi ini, Mesias adalah seorang panglima perang yang akan menghancurkan musuh-musuh Israel dan membangun kembali kerajaannya. Dan dari sana, polanya berlanjut ke tradisi Kristen Zionis, terutama di kalangan Protestan Amerika. Mereka juga menanti kedatangan kedua Yesus, tapi ada syarat-syaratnya kan? Benar, dan syarat-syarat ini sangat geopolitik. Menurut interpretasi mereka, sebelum Yesus bisa kembali, 3 hal harus terjadi. Pertama, negara Israel harus berdiri kembali. Oke, itu udah terjadi. Kedua, bait suci ketiga harus dibangun di Yerusalem, di lokasi yang sekarang ada Kubah Sahra. Dan ketiga, harus muncul sosok Dajjal atau Antichrist. Oke, kita sudah lihat pola dasarnya dari Yudaisme dan Kristen Zionis yang berpusat di Israel. Nah, bagaimana dengan tradisi Islam menurut sumber ini? Apakah ada tokoh atau lokasi kunci yang spesifik kayak bait suci ketiga tadi? Ada kemiripan yang kuat. Dalam eskatologi Islam, juga ada penantian akan seorang pemimpin besar di akhir zaman, sering disebut Al-Mahdi, yang akan menyatukan umat Islam dalam perang melawan Dajjal. Dajjalnya sama. Nah, yang menarik, menurut sumber ini, Dajjal dalam interpretasi modern seringkali tidak dilihat sebagai individu, tapi sebuah sistem atau peradaban, yaitu peradaban barat yang sekuler dan materialistis. Oh, jadi perangnya bukan melawan satu orang, tapi melawan sebuah hegemoni budaya? Tepat sekali. 4 tradisi ini polanya mirip ya. Menunggu tokoh penyelamat, ada pertempuran akhir, dan lokasinya sering terpusat di Timur Tengah. Tapi 2 tradisi berikutnya yang dibahas ini punya rencana yang jauh lebih konkret dan global. Mari kita mulai dengan Ortodoks Rusia. Disinilah naskah kuno bertemu dengan geopolitik modern. Ada keyakinan lama bahwa setelah jatuhnya Roma dan Konstantinopel, Moskow adalah Roma ketiga. Pewaris terakhir Kekaisaran Romawi yang Kristen. Benar. Ide ini terkubur selama era Soviet. Tapi setelahnya, seorang ahli teori bernama Alexander Dugin membangkitkannya kembali. Dugin. Selama ini saya pikir bukunya Foundations of Geopolitics itu murni soal geopolitik, heartland, rimland, semua itu. Tapi kalau argumen sumber ini benar, berarti semua analisis strategis itu cuma kendaraan untuk sebuah visi teologis yang jauh lebih tua. Anda menangkapnya dengan sempurna. Dugin mengubah keyakinan teologis itu jadi cetak biru strategis untuk Vladimir Putin. Rencananya menyatukan daratan raksasa Eurasia dengan poros Berlin, Moskow, Tokyo, dan Teheran untuk melawan kekuatan maritim Anglo-Amerika. Dan dalam skenario ini, ada yang harus dikorbankan. Betul. Turki harus dihancurkan untuk membuka jalan ke Mediterania, dan Tiongkok dianggap akan runtuh karena masalah ekologis dan ketergantungan ekonominya. Jadi dalam narasi ini, Putin bukan sekedar presiden. Dia punya peran yang jauh lebih besar. Tepat, dia dipandang sebagai katechon, sebuah istilah Yunani dengan Alkitab yang berarti kekuatan yang menahan. Menahan apa? Menahan datangnya Dajjal atau kekacauan global. Dia dilihat sebagai benteng terakhir yang membela peradaban dan spiritualitas melawan modernitas barat yang dianggap dekaden. Rencana Dugin untuk Rusia itu saja sudah terdengar sangat ambisius. Tapi sepertinya sumber ini menyimpan argumen yang paling tidak terduga untuk yang terakhir. Kita beralih ke Vatikan. Hahaha, iya. Biasanya kita anggap Vatikan sebagai kekuatan moral atau perdamaian, kan? Betul, bukan pemain geopolitik radikal. Apa yang membuat sumber ini berpikir sebaliknya? Ini memang bagian yang paling spekulatif. Garis resmi Gereja Katolik adalah bahwa gereja itu sendiri adalah zaman mesianik, sebuah kekuatan spiritual untuk perdamaian. Namun video ini berteori bahwa ada faksi-faksi kuat di dalam gereja yang punya rencana eskatologi radikal untuk, mengambil alih dunia. Tunggu sebentar. Ide bahwa Vatikan secara aktif merencanakan pengambil alihan global, itu kan kedengarannya kayak teori konspirasi dari novel Dan Brown. Selain dari jumlah hakim agung AS yang kebetulan Katolik, bukti konkret apa lagi yang disajikan? Sumber ini tidak menyajikan bukti surat perintah rahasia, tapi membangun argumen berdasarkan 3 pilar.
Pertama, sejarah. Gereja Katolik menurut mereka adalah satu-satunya institusi yang berhasil mengalahkan Kekaisaran Romawi dari dalam. Dan punya badan intelijen global pertama di dunia. Betul, mereka tahu cara bermain dalam jangka waktu ratusan tahun. Kedua, pengalaman. Mereka pernah jadi kekaisaran de facto di Eropa selama 1000 tahun. Ada anggapan mereka ingin kembali ke masa itu. Ketiga, kapasitas. Mereka adalah organisasi non-negara terkuat di dunia, paling siap mengisi kekosongan kekuasaan setelah bencana global. Oke, jadi argumennya adalah dengan sejarah, jaringan, dan pengalaman itu, ada elemen di dalam gereja yang paling siap mengisi kekosongan kekuasaan. Apa musuh utama yang harus mereka singkirkan menurut teori ini? Ada 3. Pertama, Kekaisaran Anglo-Amerika dengan protestantisme dan materialismenya. Kedua, konsep negara bangsa itu sendiri karena menuntut loyalitas yang seharusnya hanya untuk gereja. Dan ketiga, modernitas itu sendiri, individualisme dan hedonisme. Lalu, bagaimana cara mereka mengalahkan semua musuh itu? Apa langkah pamungkasnya? Nah, ini langkah yang paling mengejutkan dalam teori ini. Memicu Perang Saudara Amerika Kedua. Wow. Logikanya, Amerika adalah pusat dari ketiga musuh itu. Dengan runtuhnya institusi AS, kekacauan akan menyebar. Di tengah kekacauan itulah, umat Katolik Amerika yang demografinya terus meningkat dan punya pengaruh kuat di Mahkamah Agung, militer, dan CIA bisa tampil sebagai kekuatan pemersatu, merebut negara, dan dari sana membangun kembali tatanan dunia. Sebuah skenario yang luar biasa dramatis. Jadi, kita punya 6 naskah yang berbeda. Terus, apa yang terjadi ketika naskah-naskah ini mulai bertemu dan berbenturan di panggung dunia? Disinilah semuanya jadi sangat berbahaya. Karena alih-alih saling meniadakan, sumber ini berargumen bahwa naskah-naskah ini justru mulai saling menguatkan. Ada beberapa titik temu atau konvergensi yang mengerikan. Oke, apa saja titik temu itu? Pertama, hampir semua naskah meramalkan akan ada konflik besar di Timur Tengah yang jadi Perang Dunia III. Kedua, Amerika Serikat untuk alasan tertentu tidak akan terlibat. Mungkin karena kalah perang, misalnya lawan Iran, atau lumpuh karena perang saudara. Ketiga, Tiongkok juga absen. Betul, terbelit oleh bencana ekologis dan krisis sumber daya internal. Jadi 2 negara adidaya saat ini tersingkir dari permainan. Ini mengubah peta kekuatan secara total. Tepat. Dan itu mengarah ke titik keempat. Israel akan jadi kekuatan dominan tunggal di Timur Tengah setelah AS mundur. Kelima, dan ini pemicu terbesarnya, kubah Syakrah di Yerusalem akan dihancurkan untuk membangun bait suci ketiga. Ini syarat kunci bagi Kristen Zionis dan Yahudi, tapi bakal memicu kemarahan dahsyat di dunia Islam. Tentu saja, dan ini semua akan terjadi dalam sebuah periode yang disebut zaman kesengsaraan. Titik temu terakhir adalah akan ada serangkaian bencana global yang silih berganti. Ekonomi, ekologis, kelaparan, perang. Berdasarkan titik-titik temu ini, sumber tersebut kemudian melukiskan sebuah skenario spekulatif untuk 10-20 tahun ke depan. Bagaimana urutannya? Skenarionya dimulai dengan AS yang mungkin menginvasi Iran, tapi kalah telak dan terpaksa mundur. Kegagalan ini memicu perang saudara, sementara itu di Eropa, perang di Ukraina buntu di Odessa. Kelelahan perang memicu revolusi, dan benua itu berbalik jadi pro-Rusia. Turki hancur dalam prosesnya. Benar, memungkinkan Putin untuk secara simbolis memulihkan Kekaisaran Bizantium. Dan dengan mundurnya AS, panggung Timur Tengah jadi kosong. Dan Kekaisaran Israel yang baru, tanpa ada yang menahan, menghancurkan kubah Syakrah. Dunia Islam meledak dalam amarah mencari penyelamat. Dan di saat itulah, mereka mulai melihat Putin. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai katehon. Atau dalam istilah Islam yang paralel, sebagai Dulkarnain. Dulkarnain. Apa artinya itu dan kenapa itu penting? Dalam Al-Quran, Dulkarnain adalah sosok raja adil dan kuat
yang membangun tembok besi untuk menahan bangsa perusak, Ya'juj dan Ma'juj. Gog dan Magog. Benar. Jadi sumber ini melihat ada paralel narasi yang sangat kuat di sini. Putin bisa dipandang sebagai sosok pelindung yang menahan kekacauan, dalam hal ini menahan Israel dan hegemoni Barat. Ini membuka kemungkinan aliansi yang tak terbayangkan. Putin menyatukan dunia Ortodoks dan dunia Islam. Jadi Putin menjadi pemersatu global yang baru, mendamaikan faksi-faksi yang tampaknya mustahil bersatu. Itulah potensi puncaknya. Dia jadi figur sentral dalam tatanan dunia yang baru. Namun, ada satu ironi terakhir dalam analisis video ini. Apa itu? Sumber ini tidak percaya rencana ini akan berhasil dalam jangka panjang. Kenapa? Karena Putin adalah manusia biasa. Begitu dia meninggal, aliansi besar yang dibangun di atas karismanya itu akan runtuh, terpecah belah oleh konflik internal. Dan itulah yang akan menjadi zaman kesengsaraan yang sesungguhnya. Mirip seperti konflik suksesi setelah wafatnya Nabi Muhammad yang memecah belah dunia Islam. Persis. Sejarah menurut narasi ini akan berulang dalam skala yang jauh lebih besar. Wah, kita baru saja menjelajahi sebuah teori yang luas banget dan jujur aja cukup bikin merinding ya. Bagaimana cerita-cerita kuno tentang akhir zaman mungkin sedang membentuk berita utama hari ini. Dari Moskow ke Washington hingga Vatikan. Tepat. Dan ini ninggalin satu pertanyaan terakhir yang provokatif banget dari sumbernya. Jika rencana ini, terutama rencana Dugin, begitu terbuka, dipublikasikan dalam buku-bukunya selama puluhan tahun, Kenapa Kekaisaran Anglo-Amerika, Barat sepertinya tidak merespon secara strategis? Kenapa mereka seolah-olah berjalan menuju jebakan ini dengan mata terbuka? jawaban yang ditawarkan oleh video itu sangat sinis. Dikatakan bahwa para pemimpinnya dari generasi baby boomer tidak lagi benar-benar peduli dengan masa depan jangka panjang. Karena mereka toh tidak akan ada di sana untuk menyaksikannya. Betul, fokus mereka adalah menikmati sisa hidup mereka dalam kekayaan dan kenyamanan, bukan mengamankan warisan peradaban. Ini, menurutnya, alasan fundamental mengapa Barat sedang sekarat. Kekosongan visi masa depan. Ini tentu saja sebuah generalisasi yang sangat luas ya. Sangat luas. Tapi ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Apakah para pemimpin saat ini, dimanapun mereka berada, lebih fokus pada warisan pribadi jangka pendek mereka, popularitas, kekayaan, kekuasaan, daripada kelangsungan jangka panjang peradaban yang seharusnya mereka pimpin? Sebuah pemikiran untuk dibawa pulang. Terima kasih telah bergabung dalam pembahasan mendalam kali ini.